Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hikmah Saputra, NPM 075 Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Yogyakarta. Di sini saya akan menganalisis data pergerakan pengguna narkotika yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun. Dan di akhir video, mari kita sama-sama simpulkan apa itu narkotika dan hubungannya dengan ideologi nilai-nilai Pancasila. Mari kita simak video berikut ini. Baik, ini adalah tabel grafik pengguna narkoba dari tahun ke tahun yang ada di Indonesia. Dari tahun 2008, 2011, 2014 sampai 2015. Kita lihat di sini pada tahun 2008 sekitar 3.362.527.000 orang menggunakan narkotika. Pada tahun 2011 mengalami kenaikan yang pesat, yaitu di angka 4.274.333 orang. Dan pada tahun 2014 mengalami penurunan sedikit sekitaran 4.022.228 orang. Dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan sekitar 4.098.029 orang atau 2,2% dari total penduduk Indonesia usia 10 sampai 59 tahun. Siapa saja pengguna narkoba? Di sini kita lihat ada 70% pekerja, 22% pelajar dan mahasiswa, dan 8% pengangguran. Sekitar 70% pekerja, bagaimana penggunaan narkoba disalahgunakan untuk menjadi doping agar kita kuat bekerja, dan 22% dari pelajar dan mahasiswa menyalahgunakannya untuk kesenang-senangan dan sebagainya. Sedangkan 80% pengangguran mungkin itu hanya coba-coba saja kali ya. Dan 50 orang meninggal pada setiap hari. Kalau dihitungkan, kalkulasikan sekitar 18.250 orang meninggal per tahunnya akibat narkoba. Mari kita beralih ke halaman selanjutnya. Nah, di sini ada tabel data khusus tindak pidana narkotika tahun 2007 sampai 2011. Pada tahun 2007, sekitar kasus narkotika ada 11.380 dan psikotropika sekitar 9.289 dan bahan aditif lainnya sekitaran 1.961. Dari jumlah keseluruhan dari total kasus pada tahun 2007, setidaknya ada 22.630 kasus. Dan pada tahun 2008 ada sekitar 10.008 orang yang menggunakan narkotika, dan psikotropika ada 9.783 dan bahan aditif lainnya ada 9.573. Jika ditotalkan semuanya, pada tahun 2008 jumlah kasus ini, tindak pidana narkotika ini ada 29.364 dan lebih besar dari angka pada tahun 2007, yaitu kisaran naik 29,76% dalam waktu setahun itu. Dan pada tahun 2009, jumlah kasus narkotika ada 11.140 kasus dan 8.779 kasus psikotropika. Dan bahan adiktif lainnya yaitu ada 10.964. Dari jumlah keseluruhan, maka kasus narkotika pada tahun 2009 ini jumlahnya yaitu 30.883 dan naik sekitaran 5,17% dari tahun 2008. Dan pada tahun 2010 ini ada 17.897 kasus narkotika dan psikotropika 1.181 dan kasus bahan adiktif lainnya yaitu 7.599. Dari total keseluruhan kasus yang ada pada tahun 2010 yaitu sekitaran 26.677.000 dan ini cukup turun ya, turun sekitaran 13,62% dari tahun-tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2011 sekitaran ada kasus 19.128 kasus dan psikotropika
1.601 kasus dan bahan agitif lainnya yaitu 9.067 kasus. Dari jumlah keseluruhan yaitu 29.796 pada tahun 2011 dan naik presentasinya sekitaran 11,69%. Dari jumlah keseluruhan dari angka 2007 sampai 2011, jika kita totalkan semuanya, ini sekitaran pada kasus narkotika ada 69.553 dan psikotropika 30.633 dan bahan agitif lainnya ada 39.164 yang jika ditotalkan keseluruhannya ada 139.350 kasus, yang dimana narkotika lebih tinggi jumlah kasusnya, yaitu dalam waktu 5 tahun tersebut ada 69.553 kasus. Dan ini sumbernya terdapat dalam Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan BNN pada Maret 2012. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, tersangka narkoba berdasarkan latar belakang pendidikan tahun 2008 sampai tahun 2012. Pada tahun 2008, pendidikan sekitar SD, SMP, SMA, dan PT, dan di SD ada 4.404 orang, dan SMP 10.827, SMA 28.479, dan PT 1.001 orang. Dengan jumlah keseluruhannya dari SD, SMP, SMA, dan PT, sekitaran 44.711 orang menggunakan narkoba dalam latar belakang pendidikannya masing-masing. Dan pada tahun 2009 di tingkat SD yang berlatar pengguna narkoba yang berlatar belakang SD pendidikannya sekitaran ada 4.763 dan SMP 8.322, SMA 24.328 dan PT 992 dengan jumlah total keseluruhannya 38.405, yang dimana di sini pada tahun 2009 di pendidikan latar belakang PT mulai menurun ya, dan pada tahun 2010 di latar belakang pendidikan SD ada 4.012 dan SMP 8.262, SMA 20.280 dan PT 943. Jumlah keseluruhannya adalah 33.497. Dan pada tahun 2011 latar belakang SD, pendidikan SD tersangka narkoba sekitar ada 5.092 dan SMP 10.013 dan SMA 20.503 dan PT 1.124 dengan jumlah total keseluruhannya yaitu 36.732. Dan pada tahun kelima yaitu 2012 sekitaran tersangka narkoba yang berlatar belakang pendidikan sekolah dasar, SMP, SMA, dan PT yaitu SD 4.624 dan SMP 8.806 dan SMA 18.314 dan PT 999. Total keseluruhan pada tahun 2012 yaitu 32.743. Dari jumlah keseluruhan pada latar belakang pendidikannya masing-masing dari 5 tahun ini, sekitar dari latar belakang SMP tersangka narkoba SMP yaitu 46.230 dan latar belakang SD sekitar 22.895 dan SMA 111.904 dan PT 5.059 dengan jumlah total keseluruhannya 186.088. Dan di sini kita lihat pengguna latar belakang pengguna narkoba pendidikannya itu paling banyak yaitu dari SMA dan sekitar jumlah keseluruhannya juga 111.094 dan di
angka tiap tahunnya SMA selalu mengungguli gitu. Persentasenya juga SD sekitaran 12,30%, SMP 24,84%, dan SMA 60,13%, dan PT 2,72% dari total keseluruhan 100%. Nah, sekarang kita beralih ke grafik kerugian ekonomi akibat narkoba. Penyalahgunaan narkoba telah mengakibatkan nilai kerugian yang tidak sedikit gitu ya. Baik itu kerugian individual dan sosial maupun biaya ekonomi secara nasional. Kerugian biaya penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun sekitar dari tahun 2008, kerugian kerugian ekonomi akibat narkoba ada 32,4 triliun, dan angka ini terus bertambah dari tahun ke tahun seperti di tahun 2011 ini ya. 2011 ini ada 48,3 triliun, dan 2014 melonjak lagi jadi 63,1 triliun, dan pada 2015 sekitar 65,6 triliun. Ya, ini narkoba membuat sengsara ya. Biaya rata-rata konsumsi pemakai narkoba sekitar 10,8 juta per orang per tahun. Jika dikalikan itu udah bisa lumayan lah membayar utang negara gitu ya. Dari nilai aset ciptaan jaringan sindikat kejahatan narkoba selama 2015 sebanyak 85 miliar. Seperti mobil, motor, tanah, rumah, pabrik, perhiasan, uang tunai, mungkin rekening juga. Dan ruko, apartemen, ketika barang atau jasa. Ya, mungkin itu gambaran dari grafik-grafik dan analisis data dari penggunaan narkoba dari tahun ke tahun yang ada di Indonesia. Dari kesimpulannya ini narkoba sungguh merugikan baik itu diri sendiri maupun itu orang lain gitu, apalagi ke negara. Penyeludupan narkoba dari luar negara itu mending kita hentikan aja, dan ini kalau menurut saya ini kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Kalau kita kuat menahannya dan kita menjauhi apa itu narkoba, insya Allah kita mendapat keuntungan dan tidak merugikan orang lain. Baik. Nah, itu dia gambaran dari analisis data yang baru saya tampilkan dan kesimpulannya. Dan di sini saya akan mengaitkan dari yang tadi narkoba dengan ideologi nilai-nilai Pancasila. Dan menurut saya ini gimana ya? Ideologi tentang Pancasila berkaitan tentang narkoba menurut saya ini tercantum pada nilai sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebagaimana kita umat yang beragama yang taat pada perintah yang Maha Kuasa, mungkin kita pasti akan menjauhi larangannya, dan itu pun diharamkan, maupun itu di negara, bahkan di agama kita juga dilarangkan gitu. Dan itu termasuk kategori haram ya. Mungkin dari beberapa pihak mungkin ada yang menyalahgunakannya dengan alasan tertentu, tapi ini berkaitannya tentang nilai sila pertama gitu ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita taat kepada perintahnya, maka kita pasti akan menjauhi larangannya, yang seperti mana narkotika itu yang dapat merugikan orang lain, baik diri kita sendiri. Ya, mulai sekarang buat itu, berhentilah menggunakan narkotika dan jauhilah. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Saya Hikmah Saputra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.